kalau dua-dua itu tinaan kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrani fa tasabaqu bihi falan tadilu abada kitabullah wa sunnatur rasul. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama terhormati Bapak Kepala Desa, Ketua PPD Pengurus dan anggotanya Desa Talang Prapat. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khotib di Bilad Hari Majelis Tempat. Yang sama-sama terhormati semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak pencatat nikah dari KUA Kecamatan Seloma Barat dalam hal ini yakni Bapak kita Amir Tony dari Sebuah Jaya. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah nikah rahimakumullah, mobil khusus calon kedua mempelai yakni Betty dari keluarga Slebar dan Lucy Dewi Astuti ya, binti Darmawan Sah dari Desa Talang Prapat. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah nikah rahimakumullah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'udu nikmatallahi la tusuha. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah sehingga di siang ini kita bisa berwajah bertatap muka bersilaturahim dalam rangka mengharapkan mardotillah, mengharapkan pahala dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, menghadiri suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yakni akad nikah antara kedua mempelai. Selawat dan salam dan tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan, satu-satunya makhluk Allah di akhir kelak yang akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan kepada calon kedua mempelai ini nanti bisa meneladani bagaimana cara berumah tangga yang baik sesuai dengan syariat Islam dan umumnya kepada kita sekalian. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah nikah rahimakumullah, nikah merupakan sunnatullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita lakukan untuk mengharapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bukan rumah tangga yang sakinah, yakni rumah tangga yang mempunyai nilai-nilai agama, rumah tangga yang di dalamnya selalu adanya kasih dan sayang pada kedua pihak, baik itu sang suami maupun sang istri. Untuk mendapatkan rumah tangga yang baik yang diridhoi oleh Subhanahu wa taala, yakni kepada Betty dan Lucy, pasang niat inama amalu binniyat wa namal bimanawah. Sesuatu itu tergantung jadi niat, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Niat untuk menjadi istri Lucy dari Betty insya Allah akan diridhoi Subhanahu wa taala. Begitu juga ya Lucy kepada Betty menjadi sang suami, mudah-mudahan. Tapi kalau niat karena kecantikan, ketampanan atau bentuk dan lain sebagainya itu hanya titipan saja, itu tidak akan kekal. Apabila niat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pernikahan kalian berdua akan langgeng, rukun dan damai sampai tua. Ya, mudah-mudahan itu akan terlaksana. Untuk mendapatkan rumah tangga yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah kepada Betty dan Lucy, ya, harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, baik sang suami maupun sang istri.
Kita tahu Bapak Ibu sekalian, keduanya ini masih muda galau, masih kecil galau. Ya. Lagi banyak tuntunan, bimbingan, petua, nasihat, wejangan dan lain sebagainya oleh kedua belah pihak keluarga, agar keduanya ini bisa mengikuti sebagaimana yang rukun dan damai. Ya. Bagaimana cara membina rumah tangga yang baik itu. Nah, untuk itu kepada Lucy dan Bendy, apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan peran dan hak masing-masing kedua pihak? Yang pertama kepada Bendy, ya. Jadi sang suami yang baik, yang menjadi contoh. Pada saat ini banyak orang yang menjadi contoh, tapi sedikit memberi contoh. Ya. Jadilah pemimpin yang baik, kulukum ro'in walakum mas'ulun an ro'iyati, kata Allah, karena kita sebagai pemimpin akan ditanya dulu pertanggungjawaban apa yang kita pimpin, termasuk sang suami maupun istri dan anak-anak. Apa yang harus dilakukan sang suami, Bendy? Yang pertama, membina akhlak bini. Ini ranking pertama yang harus dilakukan sang suami untuk membina akhlak seorang istri. Bagaimana cara berpakaian yang baik, bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara bergaul di tengah masyarakat yang baik, bahkan bagaimana cara ibadah yang baik. Kalau misalnya masih minim pengetahuan itu, jangan sungkan-sungkan. Kalau Bendy ini bertanya dengan Pak Kades, bertanya dengan dari KUA, bertanya dengan siapa baik, ya. Itu legowo, buka dua rogan, jangan sungkan-sungkan. Yang kedua, mencari nafkah yang halal thayyibah. Kalaulah memasukkan sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu ke dalam rumah tangga kita, tadinya bini nurut jadi melawak, anak tadinya nurut, dia kata jemput tua dia ngikut. Kalaulah sudah termakan barang yang dilarang, maka akan melawan, bahkan berlilin ke mata dan bapak itu. Ini perlu digarisbawahi, Bendy, ya. Cari langkah yang baik itu di rumah tanggamu. Lebih baik dikit tapi halal, untuk apa banyak tapi tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga, pertemuan antara Bendy dengan Luciana yang mungkin belum lama, jadi harus mengetahui sifat, karakter, dan hobi masing-masing. Kalau Luciana ini misalnya dia suka pedas, belilah cabai di pekan banyak-banyak, kira-kira itu. Jadi termasuk membahagiakan seorang istri, ya. Dan juga dalam rumah tangga, Bendy harus ada sifat kejujuran, transparan. Kalau bahasa begini, kalau ada katakan ada, kalau tidak katakan tidak, jangan suruh sembunyi. Apabila dalam rumah tangga sudah terjadi Bapak Ibu sekalian, termasuk itu matan-matan mempelai ini, jujur baik bini maupun laki, alamat itu paling tidak akan ribut mudah, bisa kadang-kadang sampai retak, bahkan sampai perceraian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang Subhanahu wa taala, kemudian kepada Luciana, ya, Dewi Astuti, sebentar lagi Kakak akan menjadi seorang istri. Jadi jadilah istri itu yang baik, istri soleha. Loh, mana istri soleha itu? Yang pertama, kalau nikah, ranking pertama ketaatan itu jatuh kepada sang suami, bukan lagi kepada bapak, bukan. Jadi kalau menjadi istri sah, maka ranking pertama yang diikuti itu adalah sang suami. Kalau ajakan perintah itu baik, tapi kalau di depan misalnya Bendy di depan dia ngajak, jangan ditolak, itu wajib ditolak. Jadi harus diketahui. Kemudian seorang istri senantiasa mengembirakan hati sang suami. Lemana cara mengembirakan itu, paling tidak kalau misalnya Bendy dia balik jadi rusawin sampai ke rumah, paling itu senyum. Seorang istri senyum baik ketika sang suami balik jadi kerja, itu termasuk bahagia dan mengembirakan. Tapi kalau lah bangun mego harga sawit kecil di paman di bini pula suku mulai ribut. Nah, kemudian Luciana senantiasa menciptakan rumah tangga itu jujur, ya, transparan tadi, ya. Apabila itu yang dilakukan, insya Allah rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang baik.
Dan dalam rumah tangga tidak selamanya harmonis, banyak liku-liku, banyak halangan dan rintangan. Maka apabila menghadapi itu, kembalikanlah kepada agama. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, sabar dan sholat itu penolongmu, dan apabila kamu senantiasa sabar, Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Artinya apa? Sabar ini definisinya menahan mulut, bendi jangan kurang berkata. Lucy juga menahan mulut jangan kurang berkata, menahan tangan, menahan ketinggi daukan bahkan hati dan pikiran. Ya. Dalam rumah tangga itu apabila menciptakan kesabaran, insya Allah akan baik rumah tangga. Dan kemudian dalam berumah tangga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat rezeki yang banyak ya kepada rumah tangga itu disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Bendi dan Lucy senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau selama ini Bendi lapang sampai Jumat, mulai saat ini mulai seterusnya laksanakanlah sholat Jumat. Kalau selama ini tunggu tinggal sembahyang, mulaikan. Begitu juga Luciana ya. Lemana cara sembahyang yang pacak, datangi ke rumah Pak Amir Tony di Sebuang Jaya. Pacak iyo atau rumah Pak Kades. Selesai galau untuk kalau. Nah, apabila rumah tangga itulah sang suami menjadi imam, bini menjadi makmum, kemudian seorang istri menyelami tangan sang suami, dosa sebelum sembahyang itu lengit habis. Ya. Maka itu dalam rumah tangga hendaknya senantiasa melaksanakan ibadah. Ya. Nah kemudian dalam rumah tangga senantiasa diciptakan yang hal-hal yang adil ya. Bendi adil pada diri sendiri, adil pada istri, itu juga adil dengan orang tua. Orang tua, mertua adalah sama, mertua adalah orang tua, mertua adalah orang tua. Jangan dibedakan baik dalam bersilaturahim, baik dalam berbagi ya. Maka itu harus bersikap adil. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Allah, mudah-mudahan kedua mempelai ini kita doakan semoga apa yang diniatkan kiranya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, dan pada akhirnya akan mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan soleha, senantiasa berguna bagi keluarga besarnya, bermanfaat bagi tentang masyarakat, agama dan bangsa ini. Bapak Ibu sekalian yang rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat yang baca aku sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya calon kedua mempelai dan umumnya kepada kita sekalian mantan mempelai. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.